Kalian belum pernah dengar atau mungkin ada yang pernah dengar ada istilah yang namanya bahasa Suryani, bahasa Ibrani. Ada yang tahu? Hah? Ini bahasa cicak itu. Mama Gubron bahasa cicak. Ngomong sama kodok. Kalian tahu kitab suci Injil? Tahu? Yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Nah, Nabi Isa, kitab Injil itu berbahasa Ibrani. Berbahasa Suryani gitu. Nabi Isa, Injil yang asli bahasanya Suryani. Sedangkan kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa, bahasanya Ibrani. Bahasanya Ibrani yang sekarang dipakai oleh orang Israel tuh. Israel itu bahasanya apa? Ibrani. Tapi sudah banyak percampuran. Tidak murni bahasa Ibrani, banyak percampuran udah. Nah, kalau Taurat diturunkan dengan bahasa Ibrani, tapi Injil diturunkan dengan bahasa Suryani. Yang sekarang sudah hampir punah bahasa Suryani. Hampir punah. Nah, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Jadi tergantung nabinya. Kan baik Taurat ataupun Injil ataupun Al-Quran itu merupakan apa? Firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ucapan Allah, kata-kata Allah. Apakah Allah berbahasa Arab? Enggak. Apakah Allah berbahasa Ibrani? Enggak. Apakah Allah berbahasa Suryani? Tidak pula, gitu. Tidak juga. Allah tidak berbahasa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah enggak sama dengan makhluknya. Jadi kata-katanya Allah, berkata-katanya Allah, firman-Nya Allah itu enggak berbentuk, tidak berhuruf, tidak bersuara. Bingung kan? Ini kajian ilmu tauhid gitu. Ilmu tauhid. Jadi kalamullah, ucapan Allah tidak bersuara, tidak berbentuk huruf, tidak berbahasa. Gitu. Loh kok itu Al-Quran bahasa Arab? Karena nabinya diturunkan di bangsa Arab. Loh kok itu Injil bahasanya Suryani? Nah, karena diturunkan kepada Nabi Isa yang berbahasa Suryani. Kok itu Nabi Musa bahasanya Taurat bahasa Ibrani? Nah, karena Nabi Musa bahasanya saat itu yaitu Ibrani gitu. Tergantung apa? Tergantung nabinya. Mungkin kalau Nabi Muhammad diturunkan di Bekasi, Al-Quran bahasanya apa? CBL, Bekasi, bagenin, tong diaru-aruin gitu. Al-Quran bahasanya Bekasi gitu. Antepin. Nah, karena memang diturunkan di bahasa Arab, makanya ada hadis tuh. Cintailah bahasa Arab. Cintailah bahasa Arab. Kenapa? Karena nabinya diutus di bangsa Arab. Karena nabi akhir zaman yang paling dicintai oleh Allah diutus di bangsa Arab. Satu. Cintailah bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu menjadi bahasa resmi komunikasinya para penduduk ahli surga. Nanti di kehidupan akhirat. Kalian ngomong nih, bercakap-cakap di surga bukan pakai bahasa Bekasi, nggak pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Arab. Gitu. Waduh, repot nih. Kalau nggak bisa bahasa Arab masuk surga gitu. Kagak bisa ngomong, Arab. Otomatis gitu ya. Otomatis nanti bisa bahasa Arab gitu. Ngobrolnya, bicaranya, tutur katanya dengan bahasa Arab.
Dan yang ketiga, kenapa kita dianjurkan mencintai bahasa Arab? Karena Al-Quran, firman Allah yang diturunkan ke muka bumi ini menggunakan bahasa Arab. Kalau di alam barzah, nah, itu ada ulama yang mengatakan komunikasinya dengan bahasa Suryani gitu. Ada ulama yang berpendapat di alam barzah nih, ahli kubur ini berkomunikasi dengan bahasa Suryani. Bahasa Suryani. Dan juga binnya, kalau kalian mati nih, halo yang laki nih, kalian mati, meninggal dunia, itu binnya bukan ke bukan ke bapak, tapi ke emak, gitu. Binnya ke emak. Di alam barzah kalian binnya ke emak, bukan ke bapak. Kenapa? Karena lihurmati Nabiullah Isa alaihissalam, menghormati Nabi Isa yang nggak punya bapak, gitu ya. Binnya ke emak. Makanya pada saat talqin kubur tuh, kan talqin kubur ada kalimat wahai fulan, ya, kalau ada datang dua malaikat, jangan takut. Itu adalah makhluk ciptaan Allah juga, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, gitu. Wahai fulan binti fulan, yang disebut nama emaknya tuh, bukan nama bapaknya. Misalkan Bang Jun, wahai Junaidi binti Fulanah, gitu. Ibunya siapa? Jadi yang disebut apa? Nama ibunya, bukan bapaknya. Gitu. Nah, jadi bahasa Suryani itu bahasa yang digunakan oleh penduduk alam barzah. Nanti kalian pun sama gitu, berkomunikasi dengan bahasa Suryani. Nah, kalau sekarang di dunia banyak nih ya, ada bahasa Cina, bahasa apa lagi? Jepang, Inggris, Korea. Di Indonesia aja banyak ya. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, apa lagi? Padang, apa lagi? Sunda udah tadi. Apalah? Bahasa Kalimantan ya, Melayu, gitu. Banyak dah gitu ya.